Ya, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Ya, semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun melalui YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati berkat firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas segala kemurahan hatimu, kebaikanmu ya Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami dan memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu terkait dengan gereja tubuh Kristus. Dan ini adalah sesi yang ke-7 dari pembahasan kami. Atas pimpinan kasih Tuhan, kami bisa tetap setia kepada pemberitaan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu untuk sesi ini, dan biarlah nama-Mu dimuliakan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus, yaitu sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menetapkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepada salib Kristus, sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab yang dibagi dengan tepat, bahwa kita saat ini semua orang-orang kudus milik Allah bukanlah tergabung dalam komunitas yang disebut dengan Israel rohani, yaitu gereja kerajaan di bumi, tetapi kita adalah tergabung di dalam suatu komunitas gereja tubuh Kristus di sorga. Ya, maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni, yaitu bagaimana kita menolong mereka supaya mereka menerima kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus sebagai kepala gereja dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang sorgawi. Amin. Nah, untuk membahas topik pelajaran firman Tuhan yang sangat penting ini, maka kembali saya menyampaikan bahwa kita akan membicarakan terus semua kebenaran terkait topik yang besar ini dalam 9 sesi atau 9 kali pertemuan, dan ini adalah sesi yang ke-7. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya dari awal sampai akhir selesai 9 episode pembahasan kita ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita dapat mengetahui ya dengan sangat jelas dan tepat bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagi kita sebuah kabar baik atau kabar sukacita, Injil yang menyelamatkan, ya, berdasarkan Alkitab, firman Tuhan yang dibagi dengan tepat sebagai sarana utama yang Tuhan pakai, sehingga kita tidak berusaha memakai cara yang lain atau mengatakan hal yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya dengan konsisten kita dapat mengajarkan seluruh kebenaran Allah yang dibagi secara tepat dan menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa untuk membawa damai sejahtera Tuhan kepada dunia yang terhilang bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana penilaian Rasul Paulus sendiri
atas masa lalu, masa kini, dan masa depan daripada bangsa Israel. Apakah Rasul Paulus melihat hal ini adalah sama atau tentang masa lalu dan masa depan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang dikhususkan Allah hingga kekekalan, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah di dalam Perjanjian Lama? Apakah Rasul Paulus pernah menganggap bahwa Tuhan telah membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Israel lalu digantikan dengan posisi bangsa-bangsa non-Yahudi sebagai umat kerajaannya di bumi? Mari kita baca dulu beberapa ayat firman Tuhan berikut ini. Pertama-tama kita akan lihat dulu bagaimana Paulus menyatakan secara historis pemisahan secara tegas ketentuan program perjanjian nubuatan Allah dengan bangsa Israel dan program rahasia Allah kepada bangsa-bangsa lain. Untuk itu mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 11, Efesus 2 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Ya. Di sini kita melihat Rasul Paulus secara jelas sekali dan tegas menyatakan bahwa dulu, ya, in the time past, pada masa waktu yang lampau, posisi kita bangsa-bangsa lain itu adalah disebut sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, atau dalam terjemahan Alkitab yang lama dikatakan sebagai bangsa kafir, ya. Dan bangsa yang tidak mengenal Allah dalam terjemahan yang baru Alkitab bahasa Indonesia, ya, atau disebut juga dengan bangsa yang tak bersunat. Sedangkan kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan, atau bangsa yang kudus, atau imamat yang rajani, dan mereka adalah bangsa yang bersunat. Itu disebabkan karena program perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 17, ya. Kita akan lihat lagi secara historis bagaimana perjanjian Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. Kejadian 17 ayatnya yang ke-9 akan kita baca sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya, antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Ya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, demikian firman Tuhan. Maka tidak heran lagi jika Rasul Paulus, ya, yang tadi merinci semua keadaan bangsa-bangsa lain, ya,
atau bangsa non-Yahudi di zaman perjanjian lama di ayat 12 pasal Efesus pasal 2 tadi dikatakan bahwa setidaknya ada 5 hal mendasar keterasingan semua bangsa lain di hadapan Allah pada waktu itu, ya, dulu. Yaitu yang pertama dikatakan kamu tanpa Kristus. Yang kedua, kamu tidak termasuk kewargaan Israel. Yang ketiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan perjanjian atau covenant. Yang keempat, tanpa pengharapan. Dan yang kelima, tanpa Allah di dunia ini. Itu adalah keadaan keterasingan daripada bangsa-bangsa lain dulu. Ya. Nah, ini fakta Alkitab yang tidak bisa disangkal bahwa sebelum Yesus mati disalibkan, tidak ada pengharapan berkat keselamatan yang khusus langsung disampaikan, diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Semuanya berkat keselamatan, ya, dan segala berkat apapun sampai kepada orang-orang non-Yahudi haruslah melalui keterlibatan Israel atau Yahudi. Mereka harus menjadi agama Yahudi terlebih dahulu. Ya, jika Anda sebagai orang-orang non-Yahudi ingin mengenal Allahnya Israel, maka Anda harus pergi dan berkiblat ke Yerusalem. Anda harus masuk dulu, ya, menjadi penganut agama Yahudi, dan Anda harus disunat secara lahiriah. Anda harus mematuhi seluruh peraturan hukum Taurat. Anda harus merayakan seluruh hari raya Yahudi dan lain sebagainya. Maka dengan demikian baru Anda bisa mendapatkan berkat-berkat yang diperuntukkan kepada bangsa Israel, ya. Nah, tetapi kemudian di ayat 13 di Efesus pasal 2 tadi berkata, tetapi sekarang, ya, but now. Paulus berkata, kita sekarang bisa dekat kepada Tuhan oleh, ya, tertumpahnya darah Kristus. Ya, saya akan bacakan dulu di Efesus pasal 2 ayat 13-nya tadi. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Jadi Paulus berkata kita sekarang sudah bisa dekat, sangat dekat kepada Tuhan melalui darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Apakah Israel menjadi dekat dengan Allah karena penumpahan darah Kristus saat ini? Karena penyaliban Yesus Kristus saat ini? Jelas tidak. Justru Israel saat ini sedang tersandung karena mereka telah menyalibkan Mesias Yesus Kristus. Ya. Tetapi ini sangat menarik karena Paulus katakan kita menjadi dekat, ya, dengan Allah oleh darah Kristus. Bukan kita bangsa lain menjadi dekat kepada Allah karena perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak. Orang Israel lah yang menjadi dekat dengan Allah karena perjanjian Allah, covenant Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Syukur kepada Allah yang penuh kasih karena darah Kristus yang tertumpah di Bukit Kalvari, kita sekarang memperoleh penebusan. Kita ditebus dan diampuni dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita menjadi sangat dekat dengan Allah. Bahkan kita ini adalah disebut anggota-anggota tubuh Kristus sendiri yang tidak akan terpisahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita orang yang percaya kepadanya. Berikutnya kita akan lihat pandangan Rasul Paulus tentang keterpisahan posisi Israel secara bangsa, yaitu dapat kita baca di dalam Roma pasal Roma, kita lihat dulu dalam Roma pasal 9 ayatnya yang ke 3 dan 4, ya. Roma pasal 9 ayatnya yang ketiga dan 4. Dikatakan firman Tuhan, sebab mereka adalah orang
Ya, mulai dari ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Paulus berkata di sini bahwa Israel secara keseluruhan sebagai satu bangsa sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak. Ya, sekali lagi secara bangsa sudah diangkat menjadi anak. Sekali lagi, ya, ini berbeda dengan keadaan kita saat ini. Satu-satunya cara kita bisa menjadi anak Allah saat ini adalah karena kita beriman, karena kita percaya. Ya, iman yang bersifat pribadi kepada Yesus Kristus. Sedangkan mereka, bangsa Israel, adalah secara komunal di level bangsa sebagai penerima dan pemilik perjanjian-perjanjian Allah sejak masa perjanjian lama. Juga hukum Taurat adalah milik mereka. Mereka yang menurunkan Mesias, kelahiran Mesias Yesus Kristus sebagai manusia ke dunia ini. Lalu sekarang kita akan lihat lagi pandangan Rasul Paulus lagi yang lainnya, ya. Dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Ya. Ini adalah pengakuan daripada Rasul Paulus sendiri. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan sekarang sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus sendiri adalah seorang keturunan Israel dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Bahkan sebelum ia diselamatkan, ia adalah seorang yang punya jabatan keagamaan sebagai seorang Farisi atau ahli Taurat, ya. Namun sesudah ia diselamatkan, kini ia langsung menganggap kebanggaannya yang dulunya sebagai penganut hukum Taurat itu sekarang dianggapnya merupakan sampah. Karena apa? Karena sekarang dia sudah mengenal, ya, karena pengenalannya dan pengalaman barunya, yaitu ketika sejak dia menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, bagaimana pemahaman Rasul Paulus tentang pelayanan Yesus Kristus ketika ia sebagai manusia melayani Israel di bumi ini? Mari kita lihat lagi di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang keempat, ya. Dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Untuk lebih jelasnya kita bisa memahami maksud ayat ini, ya. Barangkali kita lebih tepat menggunakan terjemahan daripada Alkitab King James Version, KJV, yang menyatakan maknanya sama dengan terjemahan bahasa daerah, ya, di bahasa Batak Toba. Dalam King James Version dikatakan begini, for Christ is the end of the law, ya. For Christ is the end of the law. Artinya sebab Kristuslah akhir daripada hukum Taurat itu.
Dalam versi bahasa daerah, bahasa Batak Toba dikatakan, ai Kristus do ujung nipatiki. Artinya sama dengan apa yang disebutkan tadi dalam Alkitab King James Version, sebab Kristuslah akhir daripada hukum Taurat itu. Nah, ini berarti ketika Yesus datang ke dunia ini, dulu sebagai manusia, salah satu tugasnya yang sangat penting atau misi yang harus dia selesaikan ialah mengakhiri seluruh tuntutan daripada hukum Taurat. Ya, menggenapinya. Supaya manusia dapat dibebaskan dari hukum maut. Dengan jalan kematiannya di atas kayu salib itu, itulah sebabnya Yesus selama pelayanannya di tengah-tengah bangsa Israel membuktikan bahwa hanya dialah yang sanggup satu-satunya melakukan tuntutan daripada seluruh hukum Taurat itu tanpa ada cacat atau kesalahan satupun. Mulai dari dalam kandungan Maria, ibunya, saat lahirnya hingga masa pelayanannya, dan bahkan pada akhir hidupnya, Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, sehingga tuntutan kesempurnaan untuk hukum Taurat itu sendiri terpenuhi di dalam dia. Ya, sehingga tidak heran kalau Rasul Paulus pun mengakui dan menyatakan dengan tegas tadi bahwa Yesus sendiri datang ke dunia ini ketika itu adalah untuk menjadi pelayan bagi orang-orang yang bersunat, yaitu bagi bangsa Israel. Bukan untuk melayani orang-orang yang tak bersunat, yaitu bangsa-bangsa lain. Ya, untuk membuktikan hal ini, mari kita lihat lagi firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Jelas sekali di sini dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kehadiran Yesus Kristus dulu ke bumi ini, ya, adalah melayani orang-orang bersunat. Siapa orang-orang bersunat? Tentu itu adalah orang-orang Israel. Dan itu adalah sangat terkait erat sekali dengan pengokohan daripada janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pengokohan janji yang mana? Ya, janji yang mana yang dikokohkan? Yaitu perjanjian Allah. Janji Allah kepada Abraham dengan keturunannya, ya, di mana keturunannya akan menjadi dengan jumlah yang sangat besar, dan melalui keturunan-keturunannya yang berjumlah yang sangat banyak itu akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Ya. Nah, berikut kita baca lagi di dalam kitab Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-4 dan 5. Dikatakan firman Tuhan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk, ya, kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Rasul Paulus yang adalah tadinya seorang ahli Taurat atau seorang Farisi mengatakan bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai manusia adalah untuk tujuan bagaimana dia taat dan takluk kepada aturan daripada hukum Taurat. Ya, maka tidak heran jika ia harus disunat pada hari yang ke-8. Ya, jadi orang tuanya membawa dia untuk disunat pada hari yang ke-8, dan juga ia rutin memasuki Bait Allah di Yerusalem. Karena dengan jalan ia taat sepenuhnya kepada peraturan-peraturan hukum Taurat, maka Yesus sendiri secara otomatis dengan sendirinya dapat menebus semua orang-orang Israel yang takluk kepada hukum Taurat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana skenario pemulihan bangsa Israel di kemudian hari? Ya, bagaimana skenario yang Tuhan lakukan untuk pemulihan bangsa Israel di kemudian hari pada akhirnya? Mari kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dan sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya, antara Allah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang dibutakan oleh karena apa yang mereka lakukan, yaitu penolakan mereka kepada Mesias. Maka saat ini adalah yang ada digantikan dengan program kasih karunia Allah, saman kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa lain, atau program bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Ya, sementara Israel itu disingkirkan oleh Allah dan beralih sekarang kepada bangsa-bangsa lain. Ya, tetapi program penyelamatan bagi bangsa-bangsa lain saat ini penting dicatat, Bapak Ibu Saudara, bahwa program penyelamatan bangsa-bangsa lain saat ini bukanlah merupakan penggenapan dari nubuatan firman Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi perjanjian lama, ya, melainkan ini adalah program Allah yang rahasia untuk membentuk gereja tubuh Kristus yang diposisikan di atas, yaitu di surga, bukan yang di bumi. Ya, jadi harus tetap diingat bahwa program bagi bangsa Israel adalah di bumi. Ya, program gereja tubuh Kristus saat ini belum pernah diketahui oleh orang-orang Israel dan nabi-nabi perjanjian lama. Oleh Yohanes Pembaptis tidak mengetahuinya, dan bahkan 12 Rasul Yesus pun tidak mengetahui tentang program tubuh Kristus saat ini. Mereka tidak mengetahui perkara-perkara tentang gereja tubuh Kristus saat ini, di mana kita orang-orang yang percaya saat ini adalah merupakan anggota dari tubuh Kristus yang surgawi. Nah, maka Allah sendiri telah menetapkan, dikatakan tadi, sebuah jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil keselamatan atau Injil kasih karunia Allah akan masuk ke dalam anggota tubuh Kristus tersebut. Maka dengan demikian Tuhan Yesus akan mengakhiri program gereja tubuh Kristus di dunia ini, dan dia akan turun dari sorga, dan disitulah dikatakan terjadilah pengangkatan kita orang-orang kudusnya di awan-awan, atau yang disebut dengan rapture. Ya, kita akan diangkat di angkasa dan akan dibawa ke rumah Bapa di sorga untuk selama-lamanya. Sehingga dengan terjadinya hal tersebut, Tuhan Yesus akan kembali lagi sesudah kita diangkat ke surga. Maka Tuhan Yesus akan kembali lagi mengurus bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Ya, dan Yesus akan pada saat itu akan datang kedua kali ke bumi, dan mereka akan diselamatkan meskipun mereka, yaitu bangsa Israel, harus melalui pengalaman menghadapi masa sengsara besar di bumi pada masa zaman antikristus yang akan datang. Ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-10, dikatakan firman Tuhan demikian. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, apakah firman Tuhan ini, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang masa depan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu dengan keturunan yang jumlah yang sangat banyak itu sedang digenapi saat ini, dalam arti bahwa melalui bangsa Israel, 12 suku itu telah menjadi saluran berkat Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa lain saat ini? Oh, tidak sama sekali.
ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saat ini bangsa Israel tadi sudah saya katakan bahwa mereka sedang jatuh dari kebenaran Allah. Mereka sedang tersandung karena berita salib Kristus. Ya. Inilah kebenaran rahasia Allah yang dibukakan kepada kita saat ini. Yang mana dari dulu hal ini tidak pernah diketahui oleh orang-orang Israel, nabi-nabi perjanjian lama, ya, bahkan oleh rasul-rasul mereka sendiri, mereka tidak mengetahuinya. Mereka, Israel saat ini adalah sebuah bangsa yang bisa dikatakan bangsa yang tidak percaya, tidak menerima dan tidak mengakui kematian daripada Yesus di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa umat manusia. Para pemimpin bangsa Israel sampai saat ini menolak keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus oleh darahnya di kayu salib. Kalau dulu dalam program kerajaan di bumi, keselamatan adalah datang dari bangsa Yahudi. Maka sekarang keselamatan jelas ya datangnya atau sumbernya bukan datang dari bangsa Yahudi seperti dulu, melainkan datang langsung. Keselamatan itu, berkat keselamatan itu datang hadir langsung dari Yesus Kristus. Langsung diberikan oleh Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel atau melalui bangsa Yahudi. Itulah berkat keselamatan yang berdasarkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang kita peroleh saat ini sebagai hadiah, dan itu dikatakan secara cuma-cuma diberikan kepada kita berdasarkan penebusan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan berdasarkan perjanjian-perjanjian atau covenants antara Allah dengan Israel, Abraham, dan keturunan-keturunannya. Dan saat ini kebenaran Allah ialah kebenaran hanya melalui iman, bukan karena perbuatan atau karena melakukan hukum Taurat lagi bagi setiap orang yang percaya. Dan tidak ada lagi perbedaan antara suku, ras, ya, Yahudi atau non-Yahudi, semuanya yang percaya menjadi satu, ya. Satu, yaitu menjadi anggota tubuh Kristus yang surgawi. Jadi kita sama sekali bukanlah disebut Israel rohani, ya. Lalu kapan firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan yang diulangi lagi oleh Rasul Paulus itu akan digenapi bagi bangsa Israel? Ya, jawabannya adalah itu akan diwujudkan, akan terjadi nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi ini. Di mana pada saat itu akan ada kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun di bumi ini, kerajaan milenium Kristus, di mana Yesus adalah raja di atas segala raja di bumi, dan dia akan memerintah, dipusatkan di kota Yerusalem bersama-sama dengan 12 Rasul Yesus Kristus, yaitu Petrus dan 11 Rasul yang lainnya. Tidak termasuk dengan Rasul Paulus, ya, karena Rasul Paulus adalah satu-satunya Rasul bagi bangsa-bangsa lain yang mana Allah mewahyukan kepadanya tentang rahasia tubuh Kristus. Hal ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada Petrus, ya, di mana di Matius 19 ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa pada saat penciptaan kembali, Petrus dan 11 rasul yang lainnya akan memerintah bersama Yesus atas 12 suku bangsa Israel dan atas seluruh bangsa di muka bumi ini. Saat ini tidak ada pemerintahan Yesus sebagai raja di bumi, karena terbukti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya 12 rasul tidak ada yang terlihat sedang berdiri memerintah dan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel bersama Yesus, bukan? Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat
dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dulu sebelum tembok pemisah dirubuhkan, pemisah antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain adalah hukum Taurat. Ya. Dan tembok pemisah ini hanya berlaku sebelum Yesus Kristus disalibkan, ya. Yaitu sebelum darah perjanjian baru ditumpahkan untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi sesudah Yesus berkata di atas kayu salib, "Sudah selesai," maka di salib itu dilenyapkan oleh Allah semua permusuhan antara dua bangsa, yaitu antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan hal itu tetap merupakan rahasia dan baru dinyatakan oleh Allah melalui wahyunya langsung kepada Rasul Paulus, rasul kita bangsa lain. Nah, apakah kesimpulan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk pelajaran firman Tuhan sesi yang ke-7 tentang doktrin gereja, kerajaan, dan gereja tubuh Kristus saat ini? Bahwa kita sebagai tubuh Kristus dari sejak sebelum dunia dijadikan telah dipilih dan ditetapkan untuk diciptakan oleh Allah sebagai manusia baru, yaitu anggota-anggota program tubuh Kristus untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi saat ini. Dan bahwa Rasul Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain atau rasul bagi non-Yahudi tidak pernah berpikir bahwa janji kerajaan sorga di bumi yang ditujukan kepada bangsanya sendiri, kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan milik Allah, dia tidak pernah menganggap itu sesuatu yang sudah dihapuskan oleh Allah atau telah dipindahkan oleh Allah kepada bangsa-bangsa lain saat ini. Ya, tidak. Dia tidak pernah berpikir demikian. Israel akan tetap menerima janji kerajaan sorga di bumi maupun Yerusalem baru di bumi yang baru setelah gereja tubuh Kristus diangkat oleh Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Nah, meskipun saat ini program gereja tubuh Kristus ini lebih dulu diwujudkan atau digenapi dengan terjadinya nanti pengangkatan atau yang disebut dengan rapture, namun kita juga tetap yakin suatu saat nanti setelah itu Allah akan memulihkan kembali keadaan umatnya Israel sebagaimana janjinya Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu sebagai perjanjian yang kekal dan mengikat sampai selama-lamanya. Dan untuk kita sendiri saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus yang ditempatkan bersama Kristus sebagai kepala tubuh di sorga, sekali lagi kita tidak akan mengambil bagian di dalam program Allah untuk bumi yang baru dan Yerusalem yang baru, persis seperti yang Allah janjikan kepada umatnya Israel di bumi ini. Merekalah Israel rohani, ya, yang akan mengambil bagian di dalam bumi baru dan Yerusalem yang baru. Nah, sekali lagi, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Allah, di mana Dia telah menyediakan yang terbaik di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ya, Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang tersimpan di dalam surga, di rumah yang kekal, di sorga, di atas bersama dengan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Sebuah anugerah, ya, kasih karunia pemberian yang sangat berharga, dan Tuhan anugerahkan itu secara cuma-cuma kepada kita jemaat tubuh Kristus, yaitu tubuhnya, karena penebusan di dalam Kristus Yesus untuk kita nikmati dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa menggelorakan hati dan jiwa kami untuk tetap bersyukur dan melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan, memberitakan firman-Mu terus ya Bapa.
Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan banyak juga jiwa yang semakin bertumbuh dan berbuah dan menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus melalui pemberitaan kebenaran-kebenaran kasih karunia Allah. Nama-Mu dipermuliakan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di sesi yang ke-8. Pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus yang berikutnya bersama saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.